Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih telah bergabung di kelas utilitas hari ini. Semoga suara saya terdengar ya. Nah, hari ini kelas akan dilaksanakan secara asinkronus. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan video ini di YouTube. Dan nanti mungkin kalau misal teman-teman butuh kayak mengulang, teman-teman bisa lihat lagi recording yang saya akan upload di YouTube ini. Dan kita akan melanjutkan kelas hari ini ya dengan alat selanjutnya dalam sistem boiler. Tapi sebelum saya mulai kelasnya, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk dapat mengambil absensi di Bella ya 30 menit sebelum kelas berlangsung hingga 15 menit setelah kelas berlangsung sesuai dengan jadwal yang ada dari jurusan. Ya, jadi untuk absensi ini tetap ya waktunya tidak berubah sesuai dengan jadwal, tetapi kelas ini akan kita laksanakan secara asinkronus. Ya, jadi teman-teman bisa melihat kelas ini kapan saja teman-teman ada waktu. Tapi kalau bisa ya hari ini ya hari Kamis ini sudah selesai karena minggu depan kita akan membahas yang materi selanjutnya. Jadi saya harap teman-teman tidak ketinggalan. Ya, oke. Jadi saya masuk ke materi yang pertama ya dari kelanjutan kita kemarin. Ya, jadi kalau kemarin itu kita mengetahui tentang GA letter ya kan yang terakhir itu, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya economizer. Ya, jadi saya mungkin bisa scroll dulu ke atas teman-teman. Ya, kembali ke slide saya yang isinya alat-alatnya. Ya, jadi setelah GA letter ya teman-teman, ini air yang sudah dideaerasi, yang sudah dihilangkan gasnya, itu akan masuk ke dalam economizer. Ya, di mana economizer ini fungsinya sebenarnya penukar panas. Ya, tapi pemanas yang digunakan itu bukan steam. Ya, melainkan sisa panas. Ya, bukan misalnya bukan steam, bukan bahan bakar, misalnya bukan flue gas yang memang langsung dihasilkan khusus untuk economizer itu bukan. Melainkan pemanasnya itu adalah sisa panas dari boiler. Ya, waste heat dari boiler itu digunakan sebagai pemanas. Fungsinya apa? Supaya sisa energi atau sisa panas yang dihasilkan oleh boiler ini tidak terbuang percuma. Ya, jadi digunakan untuk memanaskan air yang akan masuk ke boiler. Nah, tujuannya apa? Dipanaskan lagi. Ya, supaya saat masuk ke boiler, fuel yang dibutuhkan di dalam boiler tidak perlu besar, ya, bisa di-reduce, bisa dikurangi. Seperti itu. Ya. Jadi ini saya akan kembali lagi ke economizer, ya. Jadi tadi sudah sempat saya bilang ya, panas yang digunakan itu bukan steam, ya, bukan air panas khusus yang memang digunakan untuk memanaskan air yang akan masuk ke boiler, bukan. Ya, bukan juga flue gas yang memang hasil khusus pembakaran untuk memanaskan boiler feed water, bukan. Itu adalah sisa panas dari boiler, ya, sisa panas dari boiler. Ya. Nah, itu dipakai untuk meningkatkan suhu dari feed water tersebut. Ya, jadi sisanya itu nggak sia-sia, gitu, nggak dibuang sia-sia, melainkan digunakan untuk memanaskan feed water. Ya, nah hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan ya bagi industri, ya karena dia akan meningkatkan efisiensi dari bahan bakar. Ya, kemudian dia bisa memperpanjang ya, waktu boiler, karena intinya energi yang dikeluarkan oleh boiler itu nggak perlu ngoyo, ya, untuk memanaskan air ya. Saya sempat cerita ya bahwa air misal nih, saya mau memanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius di dalam boiler dari air yang suhunya let's say 80. Ya. Nah, itu kan berarti butuh energi yang bisa menaikkan dari 80 ke 200. Nah, kan tapi kalau dia masuk ke economizer, ya, nah otomatis suhu yang keluar dari economizer itu akan lebih tinggi daripada 80, misal 95, misalnya ini.
Nah, masuk ke boiler suhu 95, kemudian dia dijadikan steam suhu 200. Berarti dia hanya perlu menaikkan dari suhu 95 ke suhu 200. Tentu saja kan boilernya nggak perlu ngoyo ya untuk memberikan energi ya dari untuk meningkatkan suhu dari 95 ke 200. Kalau dibandingkan yang tadi 80 ke 200. Gitu. Ya. Dan yang ketiga, tentu saja dia akan bisa meningkatkan kapasitas boiler. Jadi kalaupun energi yang diberikan sama, ya jumlah energi yang diberikan oleh flue gas pembakaran oksigen menjadi flue gas panasnya itu digunakan itu misal sama jumlahnya, ya jumlah panas yang digunakan sama dengan suhu feed water boiler itu meningkat, ya tentu saja ya kapasitas boilernya jadi meningkat. Ya, sing diberi mah sama kok. Ya, sing diberikan sama. Ya, tapi suhu feed waternya meningkat. Ya, otomatis jumlah air yang bisa masuk, ya, kapasitas dari jumlah air yang bisa masuk dan diubah menjadi steam itu akan lebih besar. Ya, kita coba bayangin lagi ya. Kalau 80 sampai 120 sampai 200 nih, misal membutuhkan energi misal 1000 kilojoule misal ya. Nah, kemudian ternyata ya kan, nah ternyata untuk 1000 kilojoule ini per misal 100 kilo atau yang gampang aja 1 ton misal gitu ya, 1 ton 1000 kilojoule, 1 ton 1000 kilojoule ya. Itu untuk menaikkan dari 80 ke 200 ya, setiap 1 ton air bisa diubah menjadi 1 ton steam ya dengan jumlah energi 1000 kilojoule dari 80 ke 200 ya. Nah sekarang airnya itu naik ke 95 karena adanya economizer ini ya. Nah dari 95 ke 200 ya, setiap 1 tonnya itu cuma membutuhkan 750 kilojoule untuk menaikkan dari 95 ke 200. Nah, berarti kalau energi yang saya sediakan sama-sama 1000 kilojoule, padahal dari 95 ke 200 lebih butuh 750 setiap tonnya, maka sebenarnya air yang bisa saya masukkan itu akan lebih dari 1 ton. Ya, misal 1,2 ton. 1,2 ton bisa saya masukkan. Ya, 1,3 ton bisa saya masukkan. Ya, untuk menghasilkan steam. Kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau suhunya naik, otomatis kalau energi yang diberikan boiler ini sama, jumlah air yang bisa diubah menjadi steam ini akan lebih besar. Begitu. Ya, sehingga kapasitasnya juga naik. Ya. Nah, itulah fungsi economizer ya. Jadi sebenarnya kalau nanti di ini ya, nanti pada saat teman-teman bikin TA, nah ini nggak hanya di utilitas ya yang seperti ini ya, di proses pun seperti itu juga. Ya, jadi misal kalau teman-teman nih punya fluida panas yang perlu didinginkan sebelum masuk tangki penyimpanan, misalnya ya produknya teman-teman tuh panas banget, tapi kan nggak mungkin panas-panas tuh masuk tangki, harus didinginkan dulu, ya kan? Nah, tapi ternyata di sisi lain teman-teman punya bahan baku yang perlu dipanaskan untuk masuk ke proses berikutnya, tinggal disilang teman-teman. Ya, jadi produk panas yang mau masuk tangki harus didinginkan, disilangkan atau ditukar panasnya dengan bahan baku yang akan teman-teman panaskan untuk bisa masuk ke proses selanjutnya. Ya. Nah, itu economizer. Ya, jadi economizer ini walaupun saya terangkannya di utilitas, tapi dia nggak hanya dipakai saat di utilitas saja. Tapi teman-teman bisa menganalogikan ini untuk proses teman-teman nantinya. Ya. Nah, disitulah fungsi economizer ya. Dia membuat semuanya menjadi lebih ekonomis. Nah, itu mungkin ininya ya, gampangannya kayak gitu. Oke.
Ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar di bawah nanti ya. Kalau di YouTube kan ada kolom komentar, teman-teman bisa tanya di situ, saya akan jawab. Atau kalau teman-teman mau menanyakan langsung ya di pertemuan selanjutnya hari Selasa, teman-teman bisa simpan pertanyaan itu nanti ditanyakan sebelum kita mulai kelasnya. Ya, jadi sebelum kita mulai kelasnya, saya akan kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya pada kelas hari ini. Ya, untuk bertanya dulu memperjelas, baru setelah itu saya akan lanjutkan materinya. Oke? Ya, jadi seperti itu teman-teman tentang economizer konsepnya. Ya, yang kenapa bisa diomong ekonomis ya karena saya nggak perlu air pendingin atau chilled water ya untuk mendinginkan produk saya. Ini saya masuk ke yang tadi ya, produk panas masuk ke tangki, sama satunya bahan baku mau masuk ke proses selanjutnya butuh suhu tinggi. Kan tadi saya ngomong di cross ya. Nah, itu kenapa itu mirip ya teman-teman. Ya, kalau bahan bakunya itu dingin mau dipanaskan untuk masuk proses selanjutnya. Kalau saya pakai utilitas murni, saya nggak pakai economizer, ya itu pasti pakai steam atau air pemanas. Jadi saya harus menyediakan steam dan air pemanas. Ya di sisi lain, bahan produk yang sudah jadi mau masuk tangki yang harus didinginkan, ya itu membutuhkan air pendingin, ya membutuhkan chilled water atau cooling water, ya untuk dia bisa didinginkan. Dan berarti saya harus menyediakan chilled water dan cooling water. Itu kan repot ya. Kalau tinggal di cross kan gini aja kan lebih gampang, ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, economizer sendiri itu ada dua jenis, teman-teman. Ya, ada yang namanya plain tube coil, ya, ada yang namanya fin atau coiled tube. Ya, bedanya mirip sih, teman-teman. Ya, saya ke next slide. Ya, jadi kalau untuk plain tube coil itu gambarnya seperti yang saya tunjukkan di sebelah kiri, ya, yang saya kasih panahnya sekarang. Jadi dia bentuknya itu tiup-tiup panjang ya yang dibuat kayak spiral gitu ya. Nah, kalau dari sisi samping ya, misal saya crop ini ya, dari sisi samping, terus setelah itu saya rotate, teman-teman, saya rotate ke sana. Nah, bentuknya jadi seperti gambar yang di bawah. Ya. Ya. Oke. Jadi ini air yang masuk sini ya, terus dia akan muter-muter di dalam apa namanya? Dia akan masuk ke dalam tiup-tiup yang ini. Nah, tiup yang kecil-kecil ini. Nah, dia akan masuk ke tiup yang kecil itu. Nah, kemudian kalau airnya masuk lewat sini, flue gasnya ini masuk dari sisi yang lain. Ya, bisa juga kok, tapi dari sisi satunya. Cuma biasanya kan kalau counter current, jadi lebih besar ya heat transfernya. Ya, jadi biasanya counter current. Cuma kalau mau co-current ya nggak masalah juga. Ya, jadi dia masuk gitu ya. Nah, otomatis dia akan memberikan panas nih. Ya, flue gasnya akan memberikan panas kepada airnya. Sehingga pada saat airnya keluar, suhunya sudah lebih tinggi. Ya, nah, flue gas yang dimaksud di sini karena ini economizer, ini bukan flue gas yang benar-benar dari sistem utilitas pembakaranmu, bukan. Tapi ini adalah sisa flue gas yang dari boiler. Ya kan masih panas tuh, energinya masih banyak, heat contentnya masih banyak. Nah, itu sama dia dialirkan lagi terus, ya, untuk memanaskan airnya sekalian. Jadi pas masuk boiler, airnya tuh udah suhunya tinggi, boiler udah kerjanya gampang. Ya, atau kalau nggak gitu, kapasitasnya jadi bisa lebih besar. Ya. Nah, oke, dan biasanya untuk economizer ini dibuatnya dari gas air. Dari gas air. Ini khusus untuk yang economizer-nya si air ya, si air boiler ya. Biasanya dari gas air. Ya, cuma kalau nanti teman-teman mau, oh Miss, ternyata saya menggunakan economizer ini bukan untuk utilitas tok, tapi untuk proses, gitu ya. Proses saya ini ada asamnya atau ada basanya. Ya mungkin teman-teman bisa menghindarin gas air, bisa diganti stainless steel. Gitu. Ya tapi kalau untuk boiler, karena boiler itu biasanya ya feed water yang masuk ke
economizer itu biasanya feed water yang sudah dideaerasi, sudah di softening, ya kan, sudah ininya sudah siap masuk ke boiler, maka memang biasanya dia cenderung untuk tidak merusak. Jadi cukup pakai cast iron. Ya, karena kan sebenarnya feed water out yang di sini ini kan langsung masuk boiler. Otomatis berarti feed water out ini itu sudah mengandung sedikit sekali gas yang tidak diinginkan, sedikit sekali deposit. Ya, begitu juga dengan feed water in-nya. Nah, karena itu makanya mereka biasanya economizer untuk sistem boiler biasanya mereka pakai cast iron cukup. Ya, mereka nggak perlu pakai stainless steel, nggak perlu pakai plastik atau epoxy ya untuk melapis, nggak perlu. Ya, tapi beda kalau untuk teman-teman menggunakan economizer di proses. Ya, saya ingetin sekali lagi, beda kalau teman-teman menggunakan economizer di proses. Itu tergantung dari bahan yang Anda pakai yang akan mengalir ke dalam economizer. Itu tergantung dari itu. Ya, nah itu plant tube coil. Yang kedua itu adalah finned atau built tube. Ya, economizer. Ya, Miss, apa doa Miss? Ini kelihatan. Kalau teman-teman lihat gambar dari sistemnya itu sama persis ya teman-teman. Ya, sama persis cara kerjanya. Jadi modelnya itu ya tube spiral gitu, tube-nya dibentuk spiral, terus kemudian nanti airnya masuk ke sana, kemudian di-crosskan dengan flue gas. Sama persis. Yang membedakan itu hanya fins-nya. Jadi dia punya sirip. Ya, dia punya sirip-sirip kecil di sini. Ya, kalau teman-teman lihat yang saya lingkarin merah-merah kecil ini, dia punya fins. Ya, jadi kalau teman-teman lihat dari gambar yang kiri atas, itu sebenarnya pipanya tuh kayak yang di sebelah kanan ini. Yang saya lingkarin sama sebelah kiri ini pipanya. Ya. Akan tetapi pipanya ini dilengkapin sama ini, sirip ini. Ya. Ya. Sirip. Ya, semuanya dilapisin sirip. Ya, nah, sirip ini membantu untuk menyerap panas dari flue gas sisa ini. Ya, karena semakin luas kontaknya gitu loh, untuk memperbesar luas kontak, memperbesar overall heat transfernya kayak gitu. Sehingga ya dengan jumlah tube yang lebih kecil, yang lebih sedikit lah, jangan lebih kecil, dengan jumlah tube yang lebih sedikit, ya energi yang diserap itu bisa jumlahnya ya, karena dia meningkatkan overall heat transfer. Adanya fins, adanya sirip itu memperbesar kontaknya, sehingga dia memperbesar overall heat transfernya. Otomatis untuk mendapatkan overall heat transfer yang sama, saya nggak perlu banyak-banyak pipa. Ya, saya bisa mengurangi jumlah pipa. Ya, oke. Nah, ini ya, jadi typical cases-nya ya. Jadi ini adalah biasanya perbandingannya berapa sih kalau saya nggak pakai fin sama saya pakai fin. Ya. Jadi kalau misal saya pakai tubes yang polosan, yang nggak ada siripnya, misalnya saya butuh 6 atau lebih. Ya. Kalau saya pakai yang fin tubes, saya cuma perlu pakai 1. Ya. Ternyata cost-nya itu turun banget, teman-teman. Ya, bisa sampai kurang dari 1/3. Ya, jadi kurang dari 30% ya cost-nya satu fin tube bila dibandingkan dengan counterpart-nya 6 atau lebih tubes polos. Ya, dan otomatis karena jumlah pipanya tuh lebih kecil, volumenya juga bisa lebih kecil. Volume apa nih? Volume alat maksudnya. Ya, volume alatnya bisa lebih kecil, jadi lebih compact. Ya, otomatis itu juga menguntungkan pada saat kita desain infrastruktur. Oke. Oke. Nah, sama ya, dia juga pakai cast iron. Ya, karena ini kan economizer yang khusus memang untuk boiler feed water. Jadi memang biasanya kalau boiler feed water kan sudah bagus banget airnya, itu kayak air demineral yang ionized gitu modelnya ya. Walaupun nggak sampai segitunya juga, cuma sudah depositnya itu sudah sangat rendah.
ya kemudian oksigennya sudah hampir 7 ppb ya biasanya ya, kemudian CO2-nya udah enggak ada, jadi benar-benar murni, sehingga kalau pakai cast iron pun nggak terlalu masalah karena airnya nggak akan membentuk scale falling ya, nggak akan membuat karatan dan gitu, jadi cukup cast iron. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi, bisa teman-teman simpan hingga hari Selasa, tinggal dicatat saja. Atau bisa teman-teman menggunakan fitur komentar di YouTube ya untuk teman-teman bertanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misal sudah dari economizer, itu kan sudah tinggal masuk boiler ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai jadi steam, gimana nih caranya kita mentransfer steam itu ke proses-proses yang kita mau? Ya. Nah, kita menggunakan yang pertama itu namanya steam header, teman-teman. Ya, steam header. Jadi steam header itu seperti suatu tempat ya, kayak suatu reservoir, tapi sementara ya. Jadi sebentar tok sih. Ya, yang dapat istilahnya memecah jalur steam ya ke prosesnya masing-masing. Ya, jadi kalau teman-teman misal nih ya nanti KP nih, rasanya hampir semua perusahaan ya itu khususnya yang bergerak di bidang apa namanya yang bukan manufaktur ya, yang lebih ke arah proses-proses yang ada apa namanya pencampuran, reaksi yang kayak gitu itu mereka pasti punya steam ya, mereka pasti butuh pemanas kayak gitu ya, kecuali kayak misal perusahaan spring bed misal ya, atau perusahaan sepeda, mungkin mereka nggak terlalu butuh yang kayak gitu-gitu. Cuma saya nggak tahu juga ya, pada saat mereka melengkungkan metal, mungkin mereka juga butuh panas, jadi mereka juga butuh steam. Ya, cuma mungkin akan lebih cocok kalau saya ngomong itu karena proses-proses industri kimia, itu pasti mereka butuh steam. Ya, nah ini adalah steam header yang saya kotakin, ini steam header teman-teman. Ya, kalau teman-teman bisa lihat gambar saya, nah ini adalah steam header. Ya. Jadi dia dari boiler dia masuk ke sini dulu ya untuk dipecah-pecah. Nah ini misalnya ini proses A, pipa ini ke proses B, pipa ini ke proses C, D, E, F, misalnya kayak gitu. Ya. Nah steam header ini ya itu desainnya itu harus cukup besar untuk bisa mengeliminasi atau mengurangi pressure drop. Jangan sampai dari boiler 10 kena steam header yang kecil, kan friksinya gede tuh biasanya ya, semakin kecil pipa ya itu biasanya friksinya semakin besar sehingga akhirnya pressure dropmu semakin besar ya. Nah jadi steam header ini harus cukup besar untuk meminimalisasi pressure drop dari boiler ya. Jadi steam yang dari boiler jangan sampai masuk ke steam header tiba-tiba pressure-nya langsung drop ya. Nah, kan nantinya sampai ke proses, jadinya sudah, misal nih 10, diproses butuhnya 6 bar, misal 10 bar, masuk ke steam header-nya sudah berkurang jadi 7 bar. Nah, belum lagi nanti kena perpipaan. Ya, misal jauh tuh, dari utilitas sampai ke proses itu misal 100 meter. Ya, banyak sekali fitting-fittingnya habis gitu. Ya. Nah, kan kena pressure, kena friksi semua. Akhirnya pressure-nya drop. Kalau pressure-nya drop sampai di proses nggak lagi 6, mungkin bisa turun jadi 5, ya. Nah, akhirnya prosesnya nggak stabil. Nah, jadi pada saat mendesain steam header itu harus cukup besar, ya, cukup besar untuk bisa mengeliminasi adanya pressure drop dari boiler, sehingga pada saat ditransferkan itu pressure-nya itu masih loss-nya itu nggak banyak. Ya, sehingga sampai ke proses pun itu masih tetap bisa memenuhi kebutuhan dari proses tersebut. Ya. Nah, yang lain lagi, yang penting lagi dalam mendesain steam header itu adalah
mendesain interconnecting-nya. Ya, interconnecting-nya. Nanti mungkin saya akan jelaskan poin ini nanti ya. Saya jelaskan poin yang kedua dulu. Ya, yang penting itu adalah header diameternya. Nah ini, ya. Jadi kan saya bilang jangan sampai terlalu kecil. Terlalu kecil itu biasanya pressure drop-nya jadi besar. Jadi header diameternya itu harus dihitung dengan steam velocity di dalamnya ini, ya 15 meter per second maksimum, ya 15 meter per second maksimum. Jadi besarnya kita pakai rule of thumbs-nya seperti itu, ya. Nah, kenapa juga kita batasin 15 meter per second? Ya, kenapa sih kok enggak 30 meter per second cepat gitu? Kan enak cepat sampai di prosesnya. Tuh, cepat sampai di prosesnya tapi pressure drop-nya besar. Yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu cepat, ya, kalau sampai ada moisture, sampai steam itu wet, ya, kalau kecepatannya sangat tinggi, steam itu tidak punya waktu untuk memisahkan diri dari water droplets yang ada. Ya, jadi kalau misal dia itu lebih rendah kecepatannya, nah otomatis water droplets ini punya waktu untuk ya jatuh dan menempel di perpipaannya, di steam header-nya. Sehingga yang ditransferkan oleh steam header ke proses itu hanya benar-benar uap airnya. Ya, without any water droplets. Ya. Tapi kalau kecepatan, kamu bisa bayangin ya, kalau cepet banget, ya, moisture atau kelembapan ini, ya, air water droplet ini dia tidak punya waktu untuk jatuh, ya, dia malah terikut sama steam, dan itu akhirnya nanti malah membuat efisiensi dari steam itu tidak bagus, ya, akhirnya heat transfer coefficient-nya jadi turun, ya, nggak ada gunanya kan, akhirnya steam itu. Nah, jadi itu yang poin pertama ya. Nah, poin yang kedua adalah mendesain interconnecting steam header. Nah, ini saya kembali lagi. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh di industri itu mereka nggak hanya punya satu boiler, teman-teman. Ya, karena kebutuhannya biasanya bervariasi dan kapasitas yang dibutuhkan tuh besar. Ya, sehingga kadang-kadang mereka punya lebih itu untuk bisa memenuhi kebutuhan steam yang ada di sistem itu, di industri itu. Nah, let's say kita punya 4 boiler, ya. Nah, ini masuk ke steam header, ya, masuk ke steam header, ya. Kemudian yang ini juga masuk ke steam header, masuk ke steam header, masuk ke steam header, kayak gitu, ya. Nah, kalau seri seperti ini, ya, yang ada itu nanti malah bisa membuat boilernya itu cepat rusak. Ya, loh, kok bisa ya? Misal seri ini kan keluar, ya wis toh ke kanan kan arahnya, diarahkan nanti ke steam header untuk ditransferkan ke berbagai macam proses. Ini juga sama. Ya, nah setelah pertanyaan saya gini, boiler ini kan bekerja pada kondisi operasional yang sama ya. Ya, wong saya maunya steamnya itu 10 bar kok. Ya berarti ini nanti bekerja untuk menghasilkan steam 10 bar. Boiler 2 juga bekerja untuk menghasilkan steam 10 bar. Boiler 3 bekerja untuk menghasilkan steam 10 bar. Boiler 4 pun sama, menghasilkan steam 10 bar. Ya. Nah, otomatis steam yang dihasilkan di sini 10 bar. Ini 10 bar. Ya, ini adalah titik keplan. Ini ya, titik keplannya yang saya silang ini titik keplannya. Ya. Nah, kalau saya ya, ini 10 bar. Ini kan kena friksi, teman-teman. Ada pressure drop toh pasti. Ya, sehingga kalau boiler 1 ini terus jalan hingga ke plan, kira-kira pressure-nya dia itu mengecil atau enggak? Mengecil. It goes as well untuk yang kedua. Ya, pasti mengecil sampai ke titik ini, ke titik yang saya silang ini.
Ya, ini juga mengecil, ini juga mengecil. Ya, tapi boiler 1 ini dia turunnya tuh cukup banyak bila dibandingkan boiler 2. Boiler 2 turunnya juga cukup banyak bila dibandingkan boiler 3. Boiler 3 pressure drop-nya turun lebih banyak daripada boiler 4. Jadi kalau saya urutkan ya dari segi pressure drop ya, yang paling besar itu boiler 1, ini paling gede pressure drop-nya. Boiler 4 itu paling kecil pressure drop-nya. Sehingga otomatis ya nantinya hasil dari boiler 4 ini yang akan terus mendesak keluar. Ya, dia yang akan terus mendesak keluar karena dia pressure-nya paling gede. Bila dibandingkan pressure-nya paling gede, bukan pressure drop ya. Pressure-nya dia yang paling besar, steam-nya. Sehingga dia akan mendorong keluar terus. Ya. Yang ini itu nomor 2. Yang ini nomor 3, ini yang paling boncet. Ya, yang paling kecil. Ya, otomatis karena dia tidak terdesak keluar, ya otomatis karena boiler 4 terus yang keluar. Ya otomatis lama-lama dari sini ya bisa rusak. Ya istilahnya overload mereka ngomongnya ya. Oh, enggak keluar-keluar kok, tapi terus produksi. Tapi enggak keluar-keluar. Ya lama-lama overload. Ya. Ya nanti kalau ini sudah rusak ya tinggal yang ini. Ya lama-lama rusak juga. Ini juga sama. Kayak gitu. Ya. Tapi yang pasti overload pertama kali itu pasti yang paling jauh. Ya, nah karena itu ya biasanya untuk steam header sama dia tuh dimodif. Jadi bukan seri kayak gini ya, bukan seri kayak gambar pertama, tapi dimodif seperti yang pada slide berikutnya. Ya, jadi dimodif nih. Yang pertama dimodif seperti yang di sini. Ya. Oh, boy, Miss beda nih, Miss. Ya, dia hanya memindahkan ya titik keplannya ini ke tengah. Ya. Nah, kalau titik plannya ini ke tengah, ya, ini enak teman-teman. Lebih enak dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena boiler 2 dan boiler 3 ini jaraknya podo. Ya, sama. Ya, jadi 2 dan 3 ini balance. Intinya kayak gitu. Nah, 1 dan 4 itu memang lebih jauh. Jadi ini nanti pressure drop-nya lebih gede di 1 dan 4. Cuma kan enggak sejauh kalau kamu naruh di pojokan sini tadi. Ya, kalau di pojokan sini naruh titik keplannya, yang satu ini ngoyo. Ya. Untuk dia bisa mencapai ke blank. Kalau dia sama, dia nggak akan keluar. Akhirnya overload. Ya, tapi kalau titik plan ini dipindah ke tengah, ya dia mereduce pressure drop yang dimiliki oleh boiler 1 dan boiler 2. Karena pressure drop-nya lebih pendek. Karena tahanannya lebih pendek. Ya. Nah, yang 2 dan 3 ini sama-sama enak. Begitu. Ya. Jadi, kalau dari gambar yang kedua ini, boiler 2 dan boiler 3 ini bakal lebih awet dibandingkan boiler 1 dan boiler 4-nya. Ya, karena pressure drop-nya 2 dan 3 lebih rendah dibandingkan pressure drop-nya 4 dan 1. Sehingga dia akan lebih cepat keluar. Ya. Nah, tapi disempurnakan lagi teman-teman ini sekarang. Ya, disempurnakan lagi. Supaya boiler tuh ini podo-podo awet kabeh apa caranya? Ya, nah dibuatlah seperti ini. Ya, dibuat kayak bertingkat gini. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, jarak dari boiler 1, boiler 2, boiler 3, boiler 4 itu sebenarnya sama ya. Yang satu ya, 1 tingkat, 2 tingkat. Ya, ini juga sama. Yang 2, 1 tingkat, 2 tingkat. Ya, ini juga sama. 1 tingkat, 2 tingkat. Ini konsensual untuk ini 1 tingkat, 2 tingkat. Sama. Nah, sehingga kalau kayak gini, akhirnya 1 dan 4 pun itu pressure drop-nya bakal sama dengan 2 dan 3. Ya. Kalau tadi kan 1 dan 4 kan lebih gede pressure drop-nya dibandingkan 2 dan 3. Ini enggak, ini sama. Ya. Jadi
interconnecting design untuk boiler ini penting, untuk steam header ini penting teman-teman. Ya, untuk bisa menjamin istilahnya apa ya, waktu kerja boiler kita. Ya, karena kalau sampai boilernya failure, ya kalau sampai tidak interconnecting design tidak didesain dengan baik, maka boiler itu akan cepat rusak karena overload. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Sekali lagi, teman-teman bisa menyimpannya hingga hari Selasa, atau teman-teman bisa menanyakannya langsung di kolom komentar. Dan kemudian yang berikutnya, jadi kita punya namanya trapping. Ya. Kalau teman-teman kemarin sempat dengar apa yang saya ceritakan saat saya membahas jenis-jenis steam, untuk saturated steam, ya, mereka itu dalam proses penggunaan yang mereka tuh perlu di-trap, perlu diberikan steam trapping. Apa fungsinya steam trapping ini? Ya, fungsinya steam trapping ini untuk memisahkan kondensat dari steam. Oke. Karena kan tadi saya sempat ngomong, kalau saturated steam itu dia bukan benar-benar dry, walaupun sebenarnya yang kita inginkan itu dry, tapi dia kalau misal pressure dropnya berkurang sedikit, pressure-nya berkurang sedikit, ya, kemudian dia kena apa namanya kontak, ya, friksi dengan perpipaan, itu pasti akan ada pasti akan muncul water droplet. Mulai muncul water droplet itu pasti ada, karena dia nggak benar-benar dry. Ya. Dia nggak, istilahnya dia nggak stabil, karena dia begitu kayak kena dengan permukaan yang dingin aja, dia pasti sudah ada beberapa part, beberapa persen itu pasti sudah mengkondensasi menjadi air. Ya, dia agak beda dengan yang superheated. Ya. Jadi dia sangat nggak stabil. Nah, karena itu, nah kalau dia sudah jadi air itu, nah itu akan mengurangi heat transfer koefisiennya. Ya, steam yang sudah punya banyak water droplets di dalamnya, itu heat transfer koefisiennya itu akan turun. Ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa memberikan energi sebesar pure steam. Ya. Oke, nah karena itu selama penggunaannya, ya, saturated steam ini itu harus diberikan yang namanya steam trapping, ya, steam trap, ya, atau kita ngomongnya tuh lever float, ya. Jadi dia tuh bentuknya itu sebenarnya kayak valve, ya, valve otomatis yang bisa memfilter kondensat. Loh, ya apa carane? Ya, apa carane? Valve ini bisa mengeluarkan kondensat tok tanpa steamnya. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Ya, jadi kalau misal dia steamnya masuk sini, ya, nah steam dan uap, ini steam dan uap airnya masuk, ya. Steam dan uap airnya masuk sini, uap air itu kan lebih berat, ya. Steam dan air, water droplet. Steam dan water dropletnya masuk, water droplet itu kan pasti lebih berat dibandingkan steam, ya. Nah, dia akan terkondensasi di dalam sini. Ya, pada saat kondensatnya itu masih pendek, ya, otomatis bola ini kan enggak ngapung, loh. Bola ini kan masih stay in place seperti ini. Ya. Makin naik, ini kayak pelampung, teman-teman. Kalau teman-teman tahu tandon, biasanya punya pelampung, modelnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau dia misal segini, ya bolanya akan stay di sini. Ya. Nah, tapi kalau misal kondensatnya naik ke atas, ya, di sini. Oh, dia masih belum menaikkan bola. Maka posisinya valve tetap akan tertutup. Ternyata kondensatnya tambah akeh. Kayak di sini yang di sebelah kanan. Kondensatnya tambah banyak. Nah, bola nih mulai ngapung ke atas. Bola ngapung ke atas. Nah, bola ini tuh kayak menyambung dengan bukaan, ya, kayak opening valve-nya, ya. Jadi begitu dia naik, ya,
ini terbuka, ini miring. Awalnya kan ini lurus tuh, lurus gini ya modelnya. Nah begitu ini naik ke atas, nah lurusan ini kan miring pisan, miring juga. Akhirnya kondensatnya keluar. Nah steam itu kan uap air ya. Dia selalu berada posisinya di atas. Kalau water droplet kan dia di bawah. Ya. Steamnya tidak keluar, yang keluar cuma kondensat itu. Nah begitu kondensat ini keluar, turunlah bolanya lagi, tutup lagi. Jadi steamnya nggak bisa keluar. Yang keluar cuma kondensatnya saja. Ya ini saya akan kasih ininya. Contohnya ya, kalau teman-teman lihat yang di figure yang sebelah kanan ya, dua figure ini sama. Nah, jadi dia bolanya bentuknya gini teman-teman. Ya, bolanya bentuknya gini. Ya. Nah, steam dan air, water droplet itu akan masuk bersama-sama. Nah, water dropletnya pasti dia akan menjadi kondensat. Karena dia lebih berat. Ya, sama kayak kamu lihat di expand, water dropletnya pasti langsung satu. Ya, karena dia lebih berat dibandingkan dengan ya uap airnya atau steamnya. Di steamnya tetap berada di atas. Nah, air water droplet ini kalau dia meninggi, dia akan membuka valve, dia akan membuka openingnya. Ya, dia akan membuka openingnya. Ya, sehingga akhirnya airnya yang keluar, kondensatnya yang keluar, steamnya tetap bertahan di dalam. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk make sure, ya, untuk memastikan bahwa selama proses pemanasan itu berlangsung, steam yang dipakai itu dry. Ya, nah ini mungkin teman-teman kan bisa perhatikan ke yang sebelah kiri. Ya, nah sebentar, nih tunggu dulu ya. Kita mulai habis gini. Nah, jadi steam itu kalau masuk untuk memanaskan tangki ya, misalnya. Nah, steam itu masuk untuk memanaskan tangki. Pada saat dia memanaskan tangki, dia melepaskan panas latennya. Sehingga akhirnya dia menjadi kondensat. Betul ya? Nah, ini kan panas nih tangkinya. Nah, otomatis steam ini akan berubah menjadi kondensat. Nah, kalau kondensatnya dibiarin di dalam jaketnya, ya, otomatis tidak ada heat transfer yang terjadi. Ya. Nah, kalau misal ternyata, tak pasangin valve biasa nih, tak pasangin valve biasa untuk buang kondensatnya, bisa kondensatnya terbuang, tapi pasti steamnya juga ikut terbuang. Eman. Nah, karena itu dipasangilah yang namanya steam trap. Ya. Sehingga steam yang ada di dalam jaket itu tetap steam yang dry. Ya, tetap steam yang dry karena dipasangin apa namanya? Steam trapping itu yang keluar cuma airnya tok, kondensatnya tok. Steam yang tetap di dalam. Ya, dan akhirnya steam yang di dalam ini tetap dry. Ya, sehingga bisa digunakan untuk memanaskan ya, memiliki heat transfer coefficient yang tinggi. Oke. Ya, jadi itu untuk steam trapping. Ya. Nah, terus nih sekarang ya, kondensatnya wis tak buang. Sudah aku bukan buang ya, sudah saya rilis gitu ya. Nah, kondensat itu bisa diapakan? Ya, nah, ternyata kondensat ini bisa direcover lagi loh teman-teman. Jadi nggak hanya langsung dibuang sebagai waste, melainkan dia akan digunakan lagi. Ya. Ya, digunakan sebagai apa? Ya, yang pertama, ya, kondensat ini bisa digunakan sebagai feed water lagi. Jadi bisa dipakai, di recycle lagi masuk ke dalam feed water. Ya, masuk bersama dengan make up water, masuk lagi ke boiler. Ya. Nah, tapi feed waternya ini disebut heated. Kenapa? Karena ya kondensat kok panas berarti. Nah, cuma enaknya apa kalau kita punya heated feed water ini? Ya saya nggak perlu banyak-banyak fuel nanti untuk mengubahnya lagi menjadi steam. Ya, akhirnya fuel ekonominya, jadi akhirnya fuelnya yang dipakai jadi lebih ekonomis. Kayak gitu. Ya, atau kalau saya nggak mau masukin lagi nih ke dalam
apa namanya, saya mau masukin nih ke dalam boiler. Nah, bisa dipakai sebagai agent preheating. Jadi misal, di proses lain ini saya butuh air panas untuk memanaskan bahan baku saya. Nah, bisalah kondensat ini dipakai untuk memanaskan itu. Gitu, ya. Nah, kondensat bisa juga dipakai sebagai steam. Sebagai steam. Bentar nih, di kelas. Ini biasa digunakan sebagai steam, ya teman-teman. Nah, digunakan sebagai steam ini dengan cara apa? Nah, ini teman-teman harusnya masih ingat ya, yang hari Selasa yang lalu saya sempat cerita bahwa kondensat itu, saya punya suhu steam 310 bar. Ya, nah otomatis setelah dipakai, dia akan mengkondensasi. Ya, suhu 310 bar tapi satu liquid. Nah, itu bisa tak turunin, ya, diekspansi steamnya dari 10 bar menjadi 5 bar. Diekspansi kondensatnya dari 10 bar menjadi 5 bar dengan suhu yang tetap 300. Nah, otomatis kondensatnya dia akan berubah kembali menjadi bentuk gas. Ya, menjadi bentuk gas. Nah, berarti bisa saya pakai sebagai flash steam. Ya, jadi steam lagi, tapi tentu saja pressure-nya jadi lebih rendah. Kayak gitu. Ya, jadi low pressure steam. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipakai sebagai steam lagi. Yes. Nah, bisa juga dipakai sebagai air panas untuk membersihkan alat. Karena dia masih panas. Ya, dia masih panas. Jadi bisa aku pakai lagi untuk membersihkan peralatan ya, khususnya kayak untuk yang pangan lah, ya, yang medical, ya itu masih bisa kita pakai. Ya, cuma mungkin nanti perlu beberapa treatment ya sebelum dipakai. Nah, benefitnya apa nih kalau kita merecover, kita menggunakan kembali kondensat? Tentunya, ya ini sudah saya sebutkan, cost dari bahan bakar itu akan turun. Ya, terus kemudian ya jumlah air yang perlu kita gunakan ini jadi lebih kecil. Karena ternyata kondensat ini bisa aku pakai untuk yang lain juga. Aku nggak perlu pakai air lain, air baru lagi untuk membersihkan. Misalnya ya, untuk membersihkan alat aku pakai air lagi yang baru, lain tak panasin dulu baru pakai. Untuk memanaskan heating system, untuk preheat, saya pakai air panas yang baru lagi, saya panasin untuk preheat sebuah sistem. Enggak, saya ambilnya dari kondensat ini. Otomatis kan jumlah air yang bersirkulasi di dalam proses ini itu kecil, gitu, ya. Dan tentunya ada positive impact ya kepada keselamatan dan lingkungan. Ya. Oke. Dan kemudian kita juga bisa memaksimalkan boiler output. Kalau misal kondensat ini kita masukin lagi, ya karena dia sudah panas. Otomatis energi yang dibutuhkan oleh boiler menjadikan mereka untuk jadi steam itu dia lebih kecil. Energi yang perlu dikeluarkan, ya, sehingga akhirnya boiler ini bisa jadi tahan lebih lama. Ya, dan juga kalaupun boiler tetap harus memberikan energi dengan jumlah yang segitu, jumlah air yang masuk ini bisa lebih besar juga. Ya, akhirnya maksimal untuk kapasitas boilernya. Ya. Dan yang terakhir, benefitnya adalah karena kondensat itu sama kayak steam-nya, ya udah bersih banget lah dari TDS, TSS itu rendah sekali, gasnya udah hampir nggak ada. Ya, jadi dia bisa mempertahankan kualitas dari boiler feed waternya, ya, karena dia contains hampir nggak ada TDS sama sekali. Jadi udah bersih. Ya. Nah, kenapa kalau kita tadi masih mau pakai sih kondensat untuk preheat ataupun untuk steam? Karena kalau teman-teman lihat ya,
energi dari kondensat itu ternyata masih gede loh, masih 500 kilojoule per kilogram kira-kira. Ya. Bila dibandingkan dengan steamnya memang jauh, akan tapi ini masih bisa digunakan untuk pemanas yang lain. Ya, pemanas yang mungkin nggak perlu sampai suhu 200, nggak perlu, mungkin yang pemanas yang misal sampai suhu 50, 60, kadang-kadang ada pencampuran yang perlu di suhu 60. Ada pencampurannya atau reaksi yang perlu di suhu cuma 40. Nah, pemanasnya pakai apa? Bisa pakai kondensat ini. Ya. Nah, ini ya gambar di mana kalau misal nih ya tidak di recover nih panasnya. Ya, misal nih kondensatnya dibuang, 30% jadi kondensat ini dibuang. Ya, sementara kalau yang ini ya kondensat dibalikin lagi ke boiler. Ya, tentu saja ini akan menjadi lebih ekonomis. Ya. Ya, jadi gimana sih kondensat recover ini bisa reduce the cost ya karena ini. Ya, karena gambar yang di bawah ini. Oke. Nah, kemudian saya masuk lagi nih ke alat berikutnya. Ya. Kalau tadi itu semua sistem boiler untuk menghasilkan saturated steam. Ya. Nah, sekarang ini untuk menghasilkan superheated steam. Sebenarnya bedanya cuma di satu tempat sih, teman-teman. Ya, jadi saturated dan superheated itu sebenarnya cara pembuatan tuh depannya tuh sama persis. Akan tetapi kalau untuk membuat superheated dia hanya perlu nambah satu alat yang namanya adalah superheater. Ya. Superheater ini ya apa Miss maksudnya? Dia itu sebenarnya kayak alat penukar panas, jadi kayak HE biasa. Ya, dia kayak HE yang coil, bentuknya coil. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang di samping kanan dan di bawah ini, teman-teman lihat gambar urin ini coil bentuknya. Ya, yang di kanannya juga ini coil. Ya, dia itu heat exchanger yang bentuknya coil, ya, yang dapat mengubah wet steam ya. Saya selalu ngomong ya, saturated itu sebenarnya kepinginnya kita dry, idealnya, cuma tidak pernah dry. Ya, dia pasti wet. Makanya kenapa kalau di industri itu kita selalu ngomong wet steam dan dry steam. Wet itu saturated, dry itu superheated. Ya. Cuma kalau di Hiankoplis mereka di beberapa buku mereka ngomongnya itu dua-duanya dry. Ya memang sih kita pengennya ketika steam pun dry, ya idealnya. But it never happens. Ya, nggak pernah terjadi sih kalau di aktual di lapangannya. Karena dia selalu wet. Ya. Nah, jadi dia mengubah wet steam untuk menjadi dry steam. Ya. Nah, benefitnya apa nih? Kita pakai superheater. Kalau kita butuh untuk power plant, ya penggerak turbin, superheated steam ini sangat baik sekali ya untuk dipakai. Ya, dan karena dia itu hampir nggak ada water droplet sama sekali, dia dry, dia bisa meminimalkan korosi, dia bisa meminimalkan korosi di pertipakannya power plant. Ya, terus kalau dia penggerak turbin, dia juga bisa meminimalisasi korosi di turbin itu. Ya, dan kalau kita pakai dia di power plant, ya jumlah steam yang dibutuhkan untuk menggerakkan kalau dibandingkan dengan yang wet steam ya jelas lebih efisienan yang dry steam. Tapi ini untuk penggerak loh ya, untuk penggerak ya bukan untuk pemanas. Kalau untuk pemanas saturated steam jauh lebih baik daripada superheated steam. Ya. Nah, dan keuntungannya lagi kalau kita pakai superheated itu kita bisa meminimalkan kondensasi. Ya, meminimalkan kondensasi di pertipaan. Ya. Jadi intinya kalau teman-teman lihat semua ini itu semuanya berhubungan dengan water complex. Mereka tidak mau ada itu. Intinya kayak itu. Dan itulah keuntungan dari superheated steam. Ya. Ya. Kenapa mereka tidak mau ada air ya? Karena moisture content di steam itu bisa mendegradasi atau mengkorosi mesin.
ya, sehingga akhirnya bisa menurunkan waktu kerja dari alat, ya. Jadi kalau orang-orang ngomong, khususnya yang bekerja memang di power plant, ya, yang kerja di power plant itu mereka ngomong saturated steam itu low quality steam, superheated itu high quality steam, ya, high quality steam karena dia dry, benar-benar dry. Nah, ya, di mana sih superheater ini ditaruh sekarang pertanyaannya? Nah, superheater ini ditaruh di dalam ini sistem boiler juga sebenarnya, ya. Jadi ini, ya, kalau misal boiler itu bentuknya kan fire tube atau water tube ya biasanya, ya. Nah, oke, ya kan. Nah, kan biasanya itu kan di dalam apa namanya, di dalam boiler itu sendiri itu kan ada kayak corong ininya, ya, corong untuk pembakarnya, ya kan. Nah, kalau misal dia itu menambah superheater, ya, maka selain pembakar di dalam corong itu, sebelumnya itu juga ada pembakarnya lagi, dan superheater dipasang di situ, ya. Jadi misalnya ini shell-nya si boiler untuk separated steam, ini shell-nya di bawah, udara masuk kemudian dibakar, ya kan, di dalam corong tengahnya si shell itu, ya kan. Nah, itu kalau dia dipasang superheater, sebelum shell itu udah pembakar lagi, sama ada yang namanya superheater, oil itu dipasang di sebelumnya, sehingga ya pada saat pembakaran itu masuk, flue gas itu masuk, dia kenanya ke oilnya dulu. Jadi kayak gini, nih teman-teman, ya, dia kena ke coil superheaternya dulu, ya, ke coil superheaternya dulu. Nah, baru setelah itu dia masuk ke water tube atau fire tube-nya itu untuk menjadikan itu saturated kan. Nah, saturated ini itu kayak dibalikin nih loh teman-teman. Jadi hasil saturated itu dimasukin ke superheaternya, ya. Jadi heatnya sendiri itu masuknya kena ke superheaternya dulu, ya. Baru setelah itu dia masuk ke boiler. Boilernya menghasilkan saturated steam. Saturated steamnya itu ngarahnya balik ini, ya. Balik ini masuk ke oil. Nah, oil ini kan kena panas yang pertama dari pembakaran itu, ya. Nah, terus dia jadi superheated, ya, seperti itu. Ya, nah, ada dua jenis teman-teman, ya, yang pembakarnya itu satu di dalam boiler saturated, kemudian satu lagi di luarnya. Yang ada juga yang memang modelnya itu kayak jadi satu, ya, ada jadi satu. Jadi ini satu fire-nya khusus untuk semuanya, kayak gitu, ya. Jadi satu kayak lubang, kayak selongsong gitu ya modelnya, ya. Di situ O2 masuk sama fuel untuk pembakarnya, ya, masuk jadi satu, langsung kena superheater, terus setelah itu langsung kena yang boiler saturated. Tapi ada juga yang tadi seperti saya ngomong, karena boiler kadang-kadang itu memang khusus untuk saturated. Nah, kalau boiler khusus saturated, ya memang dia bentuknya shell gini, ada pipa-pipa, terus dia punya selongsong di tengah gini, ini pembakarnya masuk situ. Tapi di sebelum itu, ya, jadi sebelumnya boiler, dia masangin superheater dengan pembakar lain. Kayak gitu. Jadi ini pembakarnya kena di superheater, ya, terus kemudian yang di boiler itu menghasilkan steam dibalikin ke superheater, dia menjadi dari saturated menjadi superheater, kayak gitu, ya. Jadi seperti yang di sini, oke. Nah, sekarang, ya, superheater itu dibagi menjadi dua, teman-teman, tipe kalau berdasarkan desainnya. Jadi yang pertama shell type superheater,
Yang kedua itu coil type superheater. Ya, kalau coil type superheater itu seperti yang tadi teman-teman lihat di awal ya. Jadi ada coils yang dibentuk spiral, dibentuk kayak zigzag gitu, dengan terus airnya masuk di dalamnya. Jadi di dalam sini ada air, saturated steam-nya masuk di bagian dalam. Nah, flue gasnya itu di luar. Jadi itu. Nah, tapi ada juga yang omong itu shell superheater, shell type superheater. Jadi steam-nya itu yang ada di luar, teman-teman. Jadi saturated steam itu yang di luar. Nah, kemudian ini apa misalnya kayak alat-alatnya elektronik lah, betul. Ya. Jadi ini adalah heating element. Jadi ini heating element elektrik. Jadi dihubungkannya ke listrik. Ya, jadi dia menggunakan energi listrik, dia menjadikan heating element ini panas. Nah, otomatis saturated steam yang berada di luar yang heating element ini, dia akan naik. Ya, nanti dia ini ditutup dalam shell gitu, ini dalam shell gitu. Ya. Jadi beda ya kalau yang tadi di coil air, saturated steam yang di dalam, flue gasnya di keluar. Ini kebalikannya, heating elemennya yang membawa panas, di luarnya itu adalah saturated steam-nya. Itu based on design. Kalau berdasarkan steam temperature, ya, kalau berdasarkan suhu steam yang diinginkan, ya, maka superheater juga bisa dibagi menjadi dua lagi. Ya, bisa dibagi menjadi dua lagi. Ya, jadi ada yang namanya radiant superheater, ada yang namanya convective superheater. Ya, kalau radiant superheater, dia itu diinstal di zona radiasi. Biasanya zona radiasi itu dekat dengan furnace-nya. Ya, dekat dengan furnace-nya. Jadi setelah furnace biasanya itu zona radiasi. Jadi dipasang di situ. Ya, jadi kalau misal ini gambar yang saya kasih di bawah ini, yang saya kasih panah sekarang, dengan gambar yang saya kasih di slide sebelumnya yang ini yang saya panah. Ini adalah dua sistem yang berbeda yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ini ya, yang gambar pertama ini pembuatan saturated dan superheated-nya berada di dalam satu sistem boiler yang sama. Ya. Kalau yang ini ya, ini itu kalau misal dia punya sistem tersendiri untuk membuat spin superheated. Ya, dan satu sistem lagi, boiler lagi yang membuat steam separator. Ya, nah jadi kalau ini ada apa namanya, ada pembakaran flue gas ya di sini ya. Ya, ada pembakaran. Nah, zona radiasinya itu di sini. Zona radiasinya itu di sini. Ya, dekat sekali dengan furnace. Ya, tapi kalau zona konvektif itu biasanya agak jauh. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi superheater itu dibagi menjadi dua kalau tergantung kebutuhan temperatur kita. Ya. Nah, misal nih, ya, saya punya steam tekanan 2 bar. Ya, suhu boiling point-nya 120. Berarti kan kalau saturated-nya steam itu dia akan mempunyai P2 bar, T-nya 120. Ya. Ternyata aku mau membuat superheated steam suhu 220 derajat Celcius, tekanannya 2 bar. Maka superheater saya itu harus diletakkan pada zona radiasi. Karena pada zona radiasi lah ya, kita bisa menaikkan saturated steam menjadi superheated steam dengan maksimum perbedaan temperatur sebesar 100 derajat Celcius. Ya.
Jadi kalau kita mau mengubah saturated steam ke superheated dengan perbedaan suhu 100 derajat Celcius, kita harus meletakkan coil superheater itu ya di zona radiasi. Nah, tapi ternyata nih, loh Miss, aku nggak perlu. Aku hanya perlu menaikkan dari 120 menjadi 150. Ya, hanya perlu menaikkan jadi 150. Ya, maka coilnya si saturated steam, coil superheaternya di mana saturated steamnya itu masuk, itu tak letakkan agak jauh dari pembakarannya, ya zona pembakarannya, ya atau di area konvektifnya. Karena ternyata untuk konvektif superheater, jadi kalau superheaternya tak taruh agak jauh dari pembakarnya, itu di zona konveksi ya. Nah itu ternyata suhu saturated steam itu bisa tak ubah jadi superheated steam, tapi tidak lebih dari 50 derajat Celcius perbedaan suhunya. Jadi kalau 120 maksimal jadi 170. Ya. Nah, kalau aku 150, berarti kan aku masih bisa pakai yang konvektif superheater. Jadi tak taruh aja coilku di area konveksi, bukan di area radiasi. Kayak gitu. Ya, kalau misal aku butuh naikin sampai suhu 200 gitu ya, 220 harus sudah Celcius, maka saya nggak bisa naruh coil superheater saya tuh di daerah konveksi. Misal saya harus taruhnya itu di daerah radiasi di bawah. Ya kalau di gambarnya dia di bawah. Kayak gitu. Ya, nah ini gambaran sistem ya. Gambaran sistem ini bukan benar-benar yang kamu bakal lihat di lapangan. Karena yang kamu bakal lihat di lapangan aku biasanya tidak seperti ini. Ini kan kayak api unggun ya modelnya. Sebenarnya juga tidak kayak gini juga. Cuma ini aku ingin menggambarkan ke kalian bahwa dapat dua jenis ya boiler, yang satu set ya saturated dan superheated menjadi satu paket, dan yang superheated sendiri, saturated sendiri ya. Dan juga di superheater sendiri itu ada dua ya, baik yang radiasi maupun yang konveksi ya, baik yang coil maupun yang elektrik, yang shell ya. Jadi itu adalah superheater ya. Jadi kalau sampai teman-teman ya, ini yang saya sering temui di TA-nya mahasiswa, superheated steam. Mereka bilang mereka menggunakan superheated steam, tapi yang mereka gunakan itu hanya boiler saja. Itu yang saya sering temui di TA-nya mahasiswa. Oh, saya pakai superheated steam, saya pakai superheated steam. Tapi mereka nggak pernah menggunakan superheater ya dalam pendesainan boilernya. Mereka hanya mengerjakan bagian boiler saja. Itu kan salah. Ya ini saya ingin istilahnya memberitahu teman-teman yang memberikan informasi bahwa untuk menghasilkan superheater tidak hanya bisa dengan boiler saja. Ya harus ada add-ons-nya. Add-ons-nya yaitu superheater. Baru bisa jadi superheater. Oke. Nah, sekarang nih, ya untuk steam bisa ditransfer ya, teman-teman. Steam ditransfer itu kan penggunaannya kan biasanya ya untuk pemanas. Nah, digunakan sebagai pemanas dengan cara apa aja sih? Gitu. Ya. Nah, ada yang steam itu digunakan untuk memanas dengan cara menjadi kayak melalui jaket. Ya ini adalah kita punya kayak reaktor gitu ya, misalnya atau tangki. Di luarnya ini ada jaketnya. Ya, ada jaketnya. Jadi ini steamnya masuk ke jaket. Ya, ada juga yang bentuknya coil. Ya, jadi misalnya kita punya tangki, saya tidak pakai jaket, tapi saya punya coil. Nah ini coil ini yang putar-putar ini, yang spiral ini. Nah ini masuk steam di sini. Ya, masuk steam di sini. Ya, atau kalau tangkinya besar banget, biasanya mereka nggak pakai coil, nggak hanya pakai coil di samping, karena coil di samping itu nggak bisa ke tengah, intinya kurang ya.
transfer panasnya sampai ke batas tengah itu hampir nggak bisa. Jadi mereka di bagian bawah itu dikasih juga. Jadi nggak hanya radial, tapi aksial juga. Ya. Nah, jadi di bawah lantainya itu dikasihin kayak gini nih, ya, coil-coil juga. Dimana coil-coil di dalamnya ini dikasih steam. Ya, air panas. Jadi panasnya kan kalau misal air panas itu kan dia selalu naik ke atas. Nah, yang dingin ke bawah. Nah, jadi aksial kan akhirnya ditransfer. It goes as well untuk yang radial. Yang radial kan juga membuat dia akhirnya ini apa namanya ke tengah. Ya kan? Akhirnya otomatis karena ada gaya aksial dan radial, ya, otomatis dia bisa tercampur sempurna. Nah, apakah ini dengan coil dan jaket saja steam itu bisa dipakai pemanasnya? Enggak, ternyata ada juga yang namanya steam tracing, teman-teman. Nah, steam tracing itu apa? Ya, ini steam tracing itu biasanya kita gunakan untuk perpipaan. Ya, kalau teman-teman, kayaknya kalau sekarang ini teman-teman hampir nggak pernah mendesain pipa yang ada apa namanya pemanas sih. Ya, mungkin bisa kadang-kadang ada yang pakai, oh saya kasih ini nih jaket juga pipanya, ya cuma itu jarang sekali. Ya, nah jadi mereka tuh pakai namanya steam tracing. Steam tracing itu kita pakai tiup kecil, tiup tembaga biasanya, tiup tembaga kecil. Jadi kayak yang teman-teman lihat di sini, ini, ya. Yang teman-teman lihat sekarang ini. Nah, ini adalah tiup tembaga. Ya. Nah, di dalam tiup tembaga ini nanti diisiin steam, teman-teman. Ya. Nah, terus tiup tembaga ini dililitkan di pipa, di gasket, ya, di flank-flanknya itu. Kalau misal aku butuh pemanasan sepanjang pipa, karena kalau misal saya pakai jaket, ya, itu boros banget ya. Ya, kalau saya pakai tiup tembaga ini lebih murah. Ini udah namanya steam tracing. Jadi butuh untuk teman-teman butuh untuk memanaskan permukaan, maka pakai steam tracing. Ya, jadi bisa dipimpin kayak gini ya, lucu banget memang. Ya, saya juga surprise waktu pertama kali masuk ke industri, saya lihat oh ada ya kayak gini ya. Jadi nggak hanya jaket atau coil, tapi kita pakai namanya steam tracing. Kayak gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Ya, teman-teman bisa nanti melalui kolom komentar ataupun teman-teman bisa menyimpannya hingga next Tuesday. Seperti itu. Nah, kemudian nah di boiler sendiri itu terdapat 4 masalah utama yang biasanya ditemui, yang sering ditemui. Ya, yang pertama itu adalah fouling, yang kedua adalah scaling, ya, yang ketiga itu foaming, yang keempat corrosion, ya, korosi. Nah, fouling sendiri ini sebenarnya bisa karena adanya organic components, adanya inorganic components seperti scaling, ada juga yang karena aktivitas biologis. Karena air itu kan banyak mikroorganisme untuk yang jadi dia ada aktivitas mikrobiologi yang membuat akhirnya air itu kayak berlendir. Ya. Nah, itu jadi fouling itu sebenarnya umum banget. Cuma memang biasanya saya kembalikan lagi ya, kalau di industri kita ngomong fouling itu yang modelnya kayak lem, yang modelnya itu lengket-lengket, itu fouling, ya, yang karena aktivitas biologis biasanya. Jadi kita sebutnya fouling. Scaling itu yang karena adanya inorganic components, ya, deposit kayak gitu. Ya, karena dulu saya juga bingung. Fouling itu kan harusnya bisa scaling, itu termasuk fouling. Terus kemudian yang karena organic components juga termasuk fouling gitu. Cuma ternyata kalau di industri itu dia ngomong fouling itu yang biasanya ditemukan di chilled water, biasanya ditemukan di utilitas air pendingin biasanya. Itu sering sekali karena adanya aktivitas biologis karena suhunya kan rendah ya. Dan scaling itu khusus untuk yang deposit karena adanya inorganic materials. Nah, jadi ya.
Nah, jadi dia itu blue light components, ya. Nah, memang dia bisa karena adanya inorganic elements as well, ya. Terus kemudian adanya organik, tapi dia juga bisa karena adanya aktivitas biologis. Ya, dan biasanya kita refer ke aktivitas biologis, ya. Oke. Terus kemudian ada juga scaling. Ya, scaling itu deposit, ya. Deposit di dalam perpipaan, ya. Sehingga akhirnya heat transfer yang terjadi itu tidak bisa maksimal, ya, karena adanya deposit tersebut. Ya, kemudian ada foaming. Ya, foaming itu ya kita tahu foam lah, ya, adanya froth, adanya bubbles, ya, di permukaan air, ya, yang biasanya dikarenakan adanya konsentrasi tinggi dari solid, ya. Dan yang terakhir itu adalah korosi, ya. Kalau korosi ya kita tahu lah, ya, korosi itu kan karat kan, ya. Jadi adanya kerusakan pada metal karena adanya kontak dengan air. Nah, di mana air ini biasanya ada oksigennya, ya. Karena yang membuat karat bukan air ya sebenarnya, ya, tapi oksigennya, yang oksigen di dalam air, ya. Oke, nah kita masuk dulu ke fouling, ya. Nah, ini yang tadi saya sempat sebutin, ya. Jadi adanya akumulasi terhadap material-material, ya, yang bisa jadi dari organisme, mikroorganisme maupun dari inorganik maupun organik materials. Ya. Nah, ada yang namanya macrofouling, ada yang namanya microfouling. Ya. Nah, kalau microfouling itu lebih susah dikontrol. Ya. Lebih susah dikontrol. Ya, karena kalau makro kan gampang pakai strainer aja beres gitu loh. Ya, kalau microfouling itu kan dia akan ada seiring dengan waktu. Jadi kita nggak bisa treatment gitu loh. Ya. Kita bukan nggak bisa treatment, cuma maksudnya lebih susah dikontrol karena nggak kelihatan. Tapi dia akan ada seiring dengan berjalannya waktu. Kayak gitu. Nah, di industri, fouling itu biasanya reverse ke biofouling, ya, ke yang biologis. Ya, jadi yang kalau teman-teman lihat itu yang modelnya kayak gini, ya, yang kelep-kelep, lengket-lengket, kayak gitu. Nah, sementara yang biasanya di refer yang dikarenakan inorganik, itu biasanya kita sebutnya scaling atau corrosion, ya, tergantung dari bentuknya yang mana, gitu. Ya. Nah, kenapa yang makro itu bisa gampang dikontrol? Itu karena kita bisa langsung kelihatan, oh ini banyak debrisnya, ini banyak grade-nya, gitu ya. Itu langsung difiltrasi, ya, langsung difilter beres. Cuma kalau mikro itu nggak kelihatan teman-teman, ya. Jadi kayak sekarang nih, bikarbonat yang ions, kita nggak kelihatan. Cuma kalau kita pakai terus tuh lama-lama akan membentuk scale, ya. Nah, karena itu pengontrolan yang lebih susah. Bisa ya, bisa dikontrol, ya, cuma lebih susah bila dibandingkan dengan makro, ya. Nah, berbagai macam cara, ya, untuk bisa mengatasi microfouling ini. Kita bisa pakai microfiltration, kita bisa pakai membran, kita bisa pakai ion exchange, resin, ya kan, dan macam-macam. Kita bisa nambahin juga inhibitor untuk korosi, ya, untuk mengatasi pengotor-pengotor organik maupun inorganik. Nah, sekarang kita masuk ke scaling nih. Nah, kalau scaling itu, ya, saya yakin pasti teman-teman tahu ya. Ini sudah mulai semester awal-awal, kayaknya kita sudah sering ngobrol ya tentang ini. Ya, jadi kalau scaling itu sendiri itu adalah substansi yang deposit padat gitu, yang terbentuk di permukaan, di suatu permukaan, suatu surface, di mana surface itu berkontak terus dengan air. Ya, nah, penyebabnya itu karena adanya kesadahan, ya, entah itu ion magnesium ataupun ion kalsium biasanya. Ya. Terus kemudian
Nah, kalau kita membaginya menjadi beberapa tingkat ya, degree of hardness-nya atau kesadaran, tingkat kesadaran, itu kita bisa ngomong bahwa kalau soft water itu kalau tingkat kesadarannya itu kurang dari 17 ppm ya. Nah, terus kemudian slightly hard 17-60, moderate atau tengah-tengah 60 sampai 120, hard 120 dan very hard itu kalau dia atas 40 ppm. Loh, efeknya apa nih sekarang scaling itu? Ya, efeknya itu adalah dia memberikan tahanan terhadap heat transfer. Ya, karena kalau dia enggak dia enggak ada scaling, ya otomatis kontak ya antara misalnya agen pemanas dengan apa yang mau dipanasin, material yang mau dipanasin itu dia bisa langsung berkontak. Sementara kalau dia terlapisi oleh scaling, maka dia akan mengurangi overall heat transfer dari agen pemanas ke material yang akan dipanaskan. Ya, kemudian dia juga bisa mempromosikan local overheating. Ya, kemudian dia juga bisa menyebabkan adanya pecah, ya pipa itu sampai pecah dan membentuk lubang seperti fish mouth, seperti yang saya gambarkan di sebelah kiri. Ya. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Karena terus-menerus kena exposure dari stres ya, dan juga temperatur yang tinggi. Terus temperaturnya tinggi, kemudian juga karena adanya scaling ini tekanan jadi lebih besar, nah otomatis dia akan terbuka. Pertama mungkin belum terbuka ya, dia akan kayak membengkak dulu guys. Ya, habis bengkak lama-lama sobek tuh perpipaannya. Ya, dan membentuk yang namanya fish mouth opening. Ya, scaling sendiri itu terjadi ya karena adanya substansi mineral yang melebihi limit solubilitasnya. Ya. Nah, kemudian adanya konsentrasi silika juga yang tinggi. Ya, yang biasanya dikontribusikan dari alkalinitas. Jadi kita bisa lihat dari alkalinitas dari air itu sendiri. Ya. Nah, dan kalau teman-teman lihat nih ya, kalau steel ya, jadi thermal conductivity, jadi konduktivitas thermal dari steel itu sebenarnya besar loh teman-teman, mencapai 15. Cuma teman-teman bisa bayangin nih, kalau steel pipe ini dipenuhi dengan scaling halunya. Ya, calcium sulfate itu thermal conductivity-nya cuma 1 sampai 2. Calcium karbonat lebih kasihan lagi ya, 0,5 sampai 1. Ya, kalau ada silikon oxide-nya lebih kasihan lagi 0,2 sampai 0,5. Jadi bisa dibayangkan air yang masuk ke dalam sini tidak akan bisa menerima panas dari luar. Ya, kalau misal dia ada scale-nya, bisa mungkin, tapi heat transfer-nya itu nggak gede, kecil. Ya. Jadi kalau kita bersihkan ini, ya jadi besar lagi, karena kan steel-nya kontak langsung dengan airnya. Jadi kalau kayak gini, steel-nya nggak langsung kontak, yang kontak dengan airnya itu adalah scale-nya, ya, kalsium sulfat, kalsium karbonat, ya pokoknya ion-ion garam-garam itu. Ya. Nah, kalau teman-teman mau mencoba nih mengkalkulasi efisiensi dari boiler dengan adanya scaling, teman-teman bisa klik ini. Ya, di goodway.com. Ya, di situ ada kalkulatornya untuk teman-teman bisa menghitung efisiensi. Jadi misal nih, saya ingin tahu kalau misal saya tidak menangani masalah scaling di perpipaan saya, biaya yang saya butuhkan itu berapa? Itu kelihatan. Nanti kamu tinggal mengisi spesifikasi kamu butuh kapasitas boiler berapa ton, energi yang dibutuhkan berapa, dan energi yang diinginkan, yang ingin dihasilkan itu berapa. Nah, itu kamu tinggal tulis. Kalau misal kamu mau tahu ya
Kalau misal itu kan misal bersih gitu ya, misal bersih kamu isi keluar biayanya. Nah kalau ternyata kamu mau isi, oh aku pengen tahu kalau misal apa namanya dengan kapasitas yang sama tapi ada skillnya itu tebal banget misal yang atau sedang atau tipis. Nah itu nanti bisa juga dilihat cost-nya itu butuh berapa. Untuk menghasilkan energi yang sama, cost-nya itu biasanya lebih tinggi kalau kita punya skill. Tapi kalau bersih, nah itu biasanya cost-nya lebih rendah. Nah, teman-teman bisa hitung dari link ini. Ya. Oke. Nah, jadi untuk treatmentnya, ya gimana sih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan fouling dan skill ini? Ya kita bisa pakai yang namanya mechanical cleaning. Ya, jadi pakai hydroblast. Ya, salah satunya pakai hydroblast. Ya, jadi pakai air dengan kecepatan yang tinggi banget, dengan pressure yang tinggi banget sampai mungkin sekitar 1000 bar. Ya. Jadi itu biasanya memang kita pakai ya, entah itu hydroblast, sandblast. Ya, cuma mungkin kalau untuk boiler mungkin pakai hydroblast ya. Kalau untuk tangki kadang-kadang pakai sandblast. Jadi kalau sandblast itu ya bukan air yang disemprotin, tapi apa namanya kayak pasir mineral gitu. Ya itu biasanya untuk apa namanya menghilangkan kerak-kerak biasanya ya. Nah ini juga sama, ya, menghilangkan kerak-kerak. Yang menghilangkan skill itu dari permukaan logam. Ya. Nah, selain mechanical cleaning, bisa juga pakai chemical cleaning. Ya, jadi teman-teman nanti mau pakai acid lah, mau pakai DTL lah, mau pakai alkalin yang panas, itu juga bisa. Nah, kan tetapi memang kalau kayak gini kan berarti nunggu apa ya, nunggu rusak dulu baru dikerjain ya. Nah, kalau misal kita mau supaya continue, ya supaya alat ini tidak sampai keluar skillnya lah. Nah, nanti apa yang kita lakukan? Kita bisa meningkatkan kualitas air ya dengan menggunakan sistem water softening, ya entah itu pakai anion exchanger, mau pakai cation exchanger, mau pakai mix bed, nah itu bisa kayak gitu ya. Nah, jadi kalau untuk water softener sendiri ya itu sistemnya itu biasanya kita combine ada anion bednya, ada cation bednya. Ya, jadi kalau untuk ini prosesnya secara umum seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada air dengan TDS 300 ppm. Ya. Nah, dia masuk pertama ke cation resin dulu. Ya, dimana cation resin ini biasanya untuk penukar kation. Ya, penukar kation. Nah, tergantung nanti teman-teman dari nilai TDS teman-teman. Teman-teman butuh strong acid atau butuh weak acid saja cation resinnya. Ya, cuma biasanya dia dalam hydronium form atau sodium form. Jadi Na+ atau H+ resinnya. Ini ditukar sama kationmu. Ya, CaMg kan kation. Ditukar sama H atau sama Na. Nah, kalau dia pakai acid, berarti kan ditukarnya sama H. Ya. Nah, karena itu kalau teman-teman lihat keluar dari cation resin, pH-nya itu turun. 2 sampai 3. Ya. Nah, setelah itu dia masuk ke degassing. Di degassing ini untuk apa? Untuk menghilangkan CO2. Ya, menghilangkan CO2. Namanya seperti itu. Nah, terus airnya masuk lagi nih ke anion resin. Dimana di anion resin ini yang diganti itu adalah anionnya. Ya, anionnya diganti. Nah, biasanya kita pakai yang hidroksil. Ya, formnya hidroksil. Gitu. Ya, jadi sulfate misalnya digantikan dengan hidroksil, ini digantikan dengan hidroksil. Kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di aliran 2 ya itu pH-nya 2, di aliran 3 pun di sini masih pH-nya juga 2-3. Ya, nah, tapi setelah masuk ke anion resin karena
resinnya itu mengandung gugus hidroksil, ya maka gugus asam hidronium dengan hidroksil ini dia akan bereaksi kan, penetralan terjadi, sehingga di titik keempat dia naik pH-nya. Naik pH-nya, dan biasanya kalau sudah dilewatin cation resin dan anion resin ini biasanya TDS-nya turun. Ya. Oke. Ya, jadi untuk cation exchanger dulu ya, cation resin. Nah, ini untuk mereplace positive ions ya, jadi meremove kalsium, magnesium, ya pokoknya metal-metal yang kita inginkan, ya diganti dengan either itu natrium yang non scaling atau asam. Ya. Nah, cation exchanger sendiri itu ya seringkali difungsionalisasikan dengan acid group. Ya. Nah, bisa strong acid, bisa medium acid, bisa weak acid. Ya. Nah, kalau strong and medium cationic exchanger, nah itu biasanya dia bisa exchange kationnya itu dalam kondisi apapun, mau pH berapapun bisa. Tapi kalau kamu pakai weak cationic exchanger, dia hanya bisa menukar kationnya saat kondisi sistem airmu itu harus alkalin. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh cation exchanger. Ya. Jadi yang ini CGA zinc, ini CGS/Bical, ini SECMP. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat nih, tiga ini itu perbedaannya di mana nanti di slide berikutnya ya. Nah, tadi seperti saya bilang ya, cation exchanger itu dia bisa menggunakan dalam bentuk hidronium, ya H+ ataupun Na+. Ya, jadi kalau H+ itu seperti reaksinya seperti ini, penukarannya seperti ini, Ca itu akan tertukar dengan H+ sehingga menjadi seperti ini. Jadi nanti Ca ikat reaksi. Nah, tapi otomatis H+ ini itu akan terlepas ke air. Nah, makanya ini biasanya pH-nya turun, pakai yang seperti ini. Ya, pH turun. Jadi butuh nanti dikoreksi. Butuh entah ditambahin rasa dan lain sebagainya. Ya. Itu dikoreksi. Nah, makanya itu biasanya kalau misal kita pakai ini, maka kita nanti di anion exchanger kita pakai yang hidroksil. Itu ya untuk netralin intinya. Nah, kalau pakai resin yang mengandung Na, ya, yang menukar nanti ke Na, maka dia akan jadi seperti ini. Tetap ya, Na setelah ngambil Ca, jadi resinnya itu menangkap Ca-nya. Na yang lepas. Nah, kalau Na lepas, biasanya nggak ada masalah dengan pH. Tetap. Ya. Nah, ini adalah saya bilang bedanya di mana. Ya, beda di kapasitas, beda di scarcity, ya. Jadi ada perbedaan, tergantung dari kebutuhan kalian sekarang. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, anion exchanger yang mixed dan seterusnya akan saya lanjutkan di minggu depan hari Selasa. Jadi untuk anion exchanger, kalau kita lihat clockwise, ya. Nah, itu kita punya SIR 110 HP, kita punya SIR 100 HP. Ya, WBMP, WBG 30. Nah, ya ini sama persis ya benar kayak cation-nya. Cuma kalau cation itu menukar positive ions, anion itu menukar negative ions. Jadi sulfate, chloride, nitrate, bromide, arsenate, sama dia ditukar. Nah, biasanya kalau tadi cation exchanger difungsionalisasikan dengan asam, ini anion ya teman-teman, sorry ya, ini anion. Ya, anion exchanger itu difungsionalisasikan dengan asam. Ya. Nah, kalau misal strong atau medium base, ya, strong atau medium anionic exchanger seperti triethylamine, triethylamine, dia bisa menukar ionnya pada kondisi apapun. Tapi berbeda jika kita pakai weak base, maka dia hanya bisa menukar ionnya tergantung dari pH-nya.
tergantung dengan pH-nya. Ya, tergantung warnanya. Mungkin pH-nya harus sama. Ya, kalau dia bisa. Ya. Nah, kalau strong base anion itu biasanya ini ya, quaternary ammonium, ya, quaternary ammonium. Ya, jadi yang bentuknya gini, bukan amonium biasa ya. Kalau amonium biasa kan gini bentuknya. Ini amonium biasa. Nah, ini adalah quaternary ammonium. Ya, itu strong base. Ya, itu quaternary ammonium. Jadi biasanya resinnya dapat diionisasi full, bisa digunakan di berbagai macam range pH, ya, dan dia bereaksi dengan ya anion solusi sendiri. Nanti dia tuker nih, ya, ambil OH, sehingga akhirnya Cl-nya menempel di resin yang mengandung quaternary ammonium. Kemudian sisanya itu adalah H2O yang tetap terlepas ke larutan, ya, ke air. Jadi pure kan akhirnya airnya. Nah, itu sesuai untuk yang weak base. Tapi kalau weak base ini hanya bisa bereaksi di pH-pH tertentu. Dan itu tergantung dari weak base yang kamu gunakan. Ya. Nah, dia lagi ya. Ini NH4OH ini akan bereaksi dengan HCl, ya kan? Nah, berarti Cl-nya tertukar dengan OH lagi, sehingga dia menjadi seperti ini resinnya, ya, yang ada amonium klorida-nya, dan ini adalah yang terlepas, yaitu H2O. Ya. Oke, ini adalah beberapa example yang tadi saya kasih gambarnya di awal. Ya, perbedaannya di mana teman-teman bisa lihat sendiri langsung dari tabel ini. Oke, ya, sampai di sini kelas kita hari ini. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskannya di kolom komentar ya di bawah, atau kalau mau tanya langsung bisa di hari Selasa minggu depan. Ya, nanti saya akan kasih satu sesi tanya jawab sebelum saya melanjutkan perkuliahannya di hari Selasa. Ya. Jadi mungkin seperti itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.